Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Primaguna, kelas 10 PSP 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah merupakan sebuah metode sejarah yang membuat suatu sistem dari cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Setiap penelitian sejarah tentunya memerlukan metode penelitian sejarah untuk bisa membuat sebuah eksperimen yang tersusun dari sistematis. Sedangkan menurut Gilbert, pengertian penelitian sejarah adalah kumpulan yang sistematis, terdiri dari beberapa prinsip dan beberapa aturan yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif, serta memerlukan menilai dan menguji sumber sejarah kritis dan menyajikan hasil dalam berbentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai. Kerangka dasar penelitian sejarah. Yang pertama, topik yang menjadi judul dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu masalah dan rumus masalah. Yang kedua, heuristik yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu tertulis, lisan, dan benda demi mencapai suatu data. Yang ketiga, verifikasi yang dibagi menjadi dua, yaitu oxter dan inter untuk mencapai suatu fakta. Yang keempat, interpretasi yang dibagi menjadi dua, yaitu sintetis dan analisis untuk mencapai suatu subjektivitas. Yang terakhir, historiografi dibagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik, sama seperti penelitian pada umumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang sejarawan dan melakukan penelitian sejarah adalah menentukan judul dan topik yang akan diteliti. Dasar yang harus dimiliki penelitian dalam memilih topik atau kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dan berarti topik yang dipilih harus disenangi, sementara kedekatan intelektual penelitian harus menguasai topik yang dipilih. Selain itu, dalam pemilihan topik harus diperhatikan juga sumber atau bahan penelitian. Kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber dan bahan. Topik penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru untuk mengarahkan topik penelitian pada sumber. Penelitian sejarah harus mencakup 5W atau 1H, yaitu what, where, when, why, how, dan how. Yang kedua, mencari bukti atau sumber. Langkah kedua dari penelitian sejarah adalah mencari bukti-bukti atau bahan-bahan sumber yang dibutuhkan ke depannya. Bukti atau bahan sejarah ini biasanya bersifat heuristik atau memiliki hubungan dengan penemuan baru. Hal yang bisa dilakukan dalam langkah penelitian sejarah ini adalah mencatat bahan-bahan sumber yang bisa didapat dari studi pustaka atau dokumen sejenisnya. Yang ketiga, menilai dan menguji bahan sumber verifikasi. Dalam menilai tingkat otentisitas sebuah bahan sumber, maka bisa dilakukan menguji dengan mendatangkan kritik luar atau kritik dalam. Kritik ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran, kesejatian, dan bahan sumber yang akan digunakan oleh sejarawan nantinya. Tujuan utama dalam sekunder dari kritik sejarah adalah yang pertama, menemukan makna primitif. Yang kedua, berusaha membangun rekonstruksi situasi historis dan penulis dan penerima teks. Jenis langkah-langkah dalam verifikasi sejarah. Dalam penelitian sejarah, kritik terhadap sumber sejarah sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
Yang pertama yaitu otensitas. Otensitas yaitu kritik yang dilakukan terhadap keakurat dan keaslian sumber. Misalnya materi sumber sejarah atau dokumen dengan tertulisnya. Dan para pelaku sejarah, aspek yang dikaji dalam kritik eksternal mencakup waktu atau penanggalan, bahan pembuat sumber dan pembuktian keaslian. Kedua yaitu kredibilitas. Kredibilitas yaitu kritik yang dilakukan terhadap kredibilitas sumber, yang berarti bahwa penelitian perlu menguji isi atau konten sumber baik secara kebenaran maupun tulisan. Langkah untuk melakukan kritik yang bisa dilakukan misalnya dengan melihat informasi penelitian di mana semakin tua usianya, maka pada umumnya daya ingat dan kemampuan panca inderanya sudah berkurang. Menganalisis peran informan dan peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Melakukan cek silang antara informan atau dengan informan lain. Yang keempat, konstruksi dan komunikasi. Setelah menilai dan menguji bahan-bahan sumber, asli analisis sejarawan biasanya dituangkan atau dikonstruksi ke dalam sebuah tulisan. Dalam menuliskan hasil penelitian sejarah, bahasa yang digunakan harus lugas, sederhana, dan ilmiah. Yang pertama, tingkatkan pemahaman. Tujuan pertama dari melakukan interpretasi adalah untuk meningkatkan pemahaman. Kata interpretasi dalam mentafsirkan menjadi aktivitas untuk menjelaskan tentang suatu objek yang masih belum jelas dan pengertiannya saja. Tujuan interpretasi ini tertara dengan jelas. Aktivitas interpretasi dapat membantu seseorang untuk meminimalisir ketidaksesuaian makna maupun arti terhadap objek tertentu. Contohnya seperti interpretasi sejarah. Dengan interpretasi sejarah, seorang arkeolog dapat mengetahui arti, maksud, atau makna tentang suatu simbol dan meminimalkan salah tafsir pada simbol tersebut. 2. Penggunaan data. Interpretasi dilakukan untuk mendorong dan mengguna sebuah data. Ketika melakukan interpretasi, analisis dilakukan untuk memberikan suatu penjelasan. Analisis hanya dilakukan apabila data dapat ditemukan serta digunakan dengan benar. Dengan melakukan interpretasi, maka dapat mendorong sebuah penjelasan yang logis karena habis data. Yang ketiga, meminimalis terjadi salah tafsir. Interpretasi dilakukan tidak hanya untuk menjelaskan suatu objek saja, akan tetapi juga membantu meminimaliskan terjadinya salah tafsir terhadap suatu objek tertentu. Yang terakhir yaitu historiografi. Hasil konstruksi dari sebuah penelitian sejarah disebut historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah sekaligus menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Contoh penelitian sejarah. Salah satu contoh dari penelitian sejarah misalnya adalah penelitian sejarah tentang peninggalan Kerajaan Majapahit. Dalam melakukan penelitian terhadap peninggalan Kerajaan Majapahit, ini langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan judul atau topik, yakni Kerajaan Majapahit. Lalu langkah kedua adalah mengumpulkan bahan sumber heuristik. Sumber-sumber yang terkait Kerajaan Majapahit bisa diperoleh dari kitab Paraton, kitab Negara Kertagama, atau kitab Sundayana. Langkah ketiga yakni menilai dan menguji bahan-bahan sumber melalui kritik dalam atau kritik luar. Kritik dalam bisa dilakukan dengan menguji kembali bahan-bahan sumber seperti isi dari kitab Paraton, kitab Negara Kertagama, atau kitab Sundayan. Sedangkan kritik luar bisa diperoleh dari bahan-bahan sumber seperti berita Cina.
Langkah terakhir adalah menuangkan hasil interpretasi sejarawan terkait bahan-bahan sumber tersebut dalam karya tertulis. Contoh-contoh hasil penelitian sejarah berkaitan Kerajaan Majapahit. Terdapat bahan buku yang berjudul Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian karya Agus Aris Munandar atau Gajah Mada, Hamukti Palapa karya Langit Kresna Haryadi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.